Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kali ini gua akan melanjutkan serial yang berjudul Seiken Gakuen no Maken Sukai volume 4 part 2. Dan langsung saja kita menuju pembahasannya ya guys ya. Let's go. Awalnya hanya ada 30 atau lebih anggota dari pakai serigala setan, tetapi Leonis memiliki bawahan yang secara aktif mengintai bajingan demi human yang tidak senang dengan kerajaan manusia. Saat ini barisan mereka telah membengkak menjadi 60. Leonis diam-diam berharap suatu hari ketika dia akan mengumumkan kehadirannya yang kedua ke dunia ini sebagai Raja Mayat Hidup, organisasi ini akan datang untuk membentuk inti dari pasukan Pangeran Kegelapan yang baru. Biarkan mereka melakukannya. Saya menyerahkan penilaian tentang siapa yang harus dipandu kepada Anda. Bolehkah aku benar-benar membuat keputusan itu? Seri membenarkan. Ya, silahkan. Seri kemungkinan khawatir bahwa menambah lebih banyak anggota ke grup tanpa berpikir panjang dapat mengakibatkan masalah yang muncul pada saat-saat yang tidak terduga. Keraguannya masuk akal, tidak seperti Andit yang menjadi mayoritas pasukan Leonis 1000 tahun yang lalu. Demon Wolf Pack adalah kumpulan makhluk yang berbeda dari berbagai lapisan masyarakat, sementara ancaman Raja Mayat Hidup membuat mereka tetap berada di jalur. Untuk saat ini itu bisa berubah ketika paket serigala iblis terus tumbuh. Tapi biarlah renung Leonis, pemimpin kelompok yang heterogen seperti itu, merupakan tantangan yang dia sambut dengan baik. Membangun tentara Pangeran Kegelapan menjadi kekuatan penuh menuntut pengalaman seperti itu. Dipahami, aku akan melakukannya. Kalau begitu, membungkung dengan hormat, Seri mulai tenggelam kembali ke dalam bayangan Leonis. Namun Leonis memanggil untuk menjawabnya. Tunggu Seri. Ya, apa itu? Aku masih belum menerima memberimu hadiah kan? Dia bertanya. Mata berwarna senja pelayan itu melebar. Selama misi mereka di kota yang hancur, Seri telah diberitahu untuk mengawal dan menjaga Regina dan gadis-gadis lain. Tugas yang telah dia selesaikan dengan ahli. Dia juga berhasil melindungi orang-orang kerajaan Leonis selama pengambil alihan Hyperion. Prestasi ini lebih dari sekedar medali, tuanku. Sebuah penghargaan akan disia-siakan untuk orang sepertiku, kata Seri sambil membungkuk hormat. Tidak perlu kesopanan. Leonis menggelengkan kepalanya. Kegagalan untuk mengakui pencapaian antek-antekku akan menodai kehormatanku sebagai Pangeran Kegelapan. Saya melihat. Untuk hadiahmu, apakah ini donat lagi? Apakah donat yang kau inginkan? Apapun akan membuatku bahagia selama itu berasal darimu, tuanku. Jika memungkinkan, aku lebih sesuatu yang bertahan lebih lama. Maaf, Seri melambaikan tangannya dengan bingung. Sesuatu yang lebih permanen, katamu. Mungkin topeng naga atau sarung tangan Raja Iblis bisa. Leonis menolak ide itu segera setelah berpikir olehnya. Kedua barang itu harga yang tak ternilai harganya. Tetapi Seri mungil, dan itu tidak cocok untuknya. Sementara Leonis telah memikirkan pilihannya. Seri tiba-tiba bertanya, maaf, tapi Anda memberi antek Ratu Vampir Anda gaun leluhur sejati kan? Ya, saya pikir itu mungkin terlalu cepat, tetapi Kristalia memiliki potensi untuk menjadi tangan kanan saya pada akhirnya. Aku yakin dia akan menguasainya dalam waktu dekat, jawab Leonis. Seri cemberut sedih mendengarnya. Tuanku, apakah kamu mempertimbangkan akan menjadikan gadis itu
pengantinmu. Aku apa? Leonis mendapati dirinya tergagap. Apa maksudmu pengantin? Gaun leluhur sejati akan dikenakan oleh wanita vampir yang akan dinikahkan. Sherry menegaskan dengan marah. Ya, itu kebiasaan unik dalam budaya vampir. Leonis buru-buru membalas. Aku hanya memberinya pakaian itu untuk meningkatkan kekuatannya. Benarkah pembunuh itu bertanya dengan lelah. Leonis mengangguk untuk yang membuat Sherry menghela nafas lega. Untuk alasan apapun, apakah kamu tidak puas karena aku memberikan gaun itu kepada antek yang tidak pengalaman? Leonis bertanya. Tidak, aku tidak bermaksud mempertanyakan keputusan Anda, tuanku. Sherry menggelengkan kepalanya dengan wajah tanpa ekspresi. Raja mayat hidup memandang pelayannya dengan termenung. Sherry, apa pendapatmu tentang Kristalia? Penampilannya dengan pedang masih kurang, tapi dia tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, kata Sherry dengan tetap tenang. Sebagai seorang pemimpin, keterampilan penilaian luar biasa, dan saya harus menguji upaya yang dia lakukan dalam tugasnya. Aku mendengarkannya seperti Anda telah mengamatinya dengan cukup cermat, komentar Leonis. Nadanya menunjukkan persetujuan atas pujian Sherry. Aku harus bisa membedakan apakah dia cukup cocok untuk menjadi pelayanmu, jawab Sherry datar. Memiliki bawahan kesayangannya menerima pujian seperti itu membuat Leonis senang. Tiba-tiba dia seharusnya memberi hadiah kepada Sherry, bukan membicarakan Celia. Benar. Kalau begitu bagaimana menurutmu dengan cincin ajaib? Dia menyarankan. Cincin. Sherry menatap Leonis dengan mata terbelalak. Aku sangat senang, tapi aku tidak yakin hatiku siap untuk ini. Pipi gadis itu merona merah saat Leonis menawarinya pin yang dimaksud. Itu adalah benda berbentuk tengkorak yang panjang, sangat tidak menyenangkan. Itu cincin iblis, artefak kelas mitologi yang kudapatkan saat aku mengalahkan Zol Azura, iblis Gades. Oke, ini untuk ilustrasinya ya guys ya. Kalian bisa lihat di layar video guys ya. Oke, lanjut. Ngantuk gua anjir. Apakah ada masalah? Tidak, terima kasih tuanku. Untuk beberapa alasan Leonis mengira bayangan yang telah menutupi cahaya di mata Sherry, tetapi dia menyimpulkan dia pasti membayangkannya. Tentu saja ini lebih dari sekedar hiasan. Jika Anda mengisinya dengan mana, Anda seharusnya bisa memanggil keberadaan terbesar dan terkuat di pasukan Pangeran Kegelapan dan memerintahkannya, padahal efeknya hanya bekerja sekali. Saat Leonis menjelaskan fungsi cincin itu dengan sombong, Sherry diam-diam menggemamkan sesuatu di sepanjang baris. Aku lebih suka yang biasa, namun bisikannya gagal mencapai telinga Leonis seperti Greater Demon atau Elder League. Tanya Sherry. Ya, aku tidak tahu. Kami hanya akan tahu setelah Anda memanggilnya. Aku tidak butuh pengawal. Aku kuat sendiri. Sekarang tidak perlu mengatakan itu. Ambil ini. Mungkin terbukti berguna di beberapa titik di masa depan. Terima kasih tuanku. Menjepit keliman roknya, Sherry merundukkan kepalanya dan memberi hormat lagi. Sekarang, jika Anda tidak keberatan, tuanku, aku harus pergi atau aku akan terlambat untuk pekerjaan paruh waktu saya. Sherry kemudian tenggelam diam-diam di bawah bayangan Leonis. Leonis menuruni tangga asmara menuju lantai pertama, menuju meja besar yang ngentot anjing. Diletakkan di ruang pertemuan umum di mana persiapan untuk sarapan sedang berlangsung. Aroma menggoda dari consume penggantung di udara. Biasanya peletonya sarapan di kamar masing-masing, tetapi hari ini mereka mengadakan pertemuan. Jadi mereka memutuskan untuk berkumpul dan makan bersama. Maaf aku jika aku terlambat. Leo, Celia menyapanya. Oh, kamu memiliki sedikit kepala ranjang. Gadis itu telah melihat segumpal rambut berdiri, tapi Leonis merunduk untuk menghindarinya. Aku bisa memperbaikinya sendiri, terima kasih, katanya canggung.
Dan dasimu lepas. Riselia menambahkan, mencondongkan tubuhnya ke depan untuk menyesuaikan kunci argan bersinar indah, memantulkan cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Kebanyakan vampir aktif di malam hari, tetapi Riselia pertahankan gaya hidup yang sehat dan teratur dengan bangun lebih awal setiap pagi. Nah, semuanya baik-baik saja, katanya menepuk dasi Leonis. Terima kasih. Setelah melewati pemeriksaan anteknya, Leonis duduk di meja dari dapur umum. Dia bisa mendengar suara penggorengan yang diaduk dengan kuat dan suara mendesis dari sesuatu yang sedang dimasak. Mendesis ya? Kupikir mendesis. Saat ini satu-satunya penghuni asmara apa ini, Cok? Raes Velgr adalah anggota skeleton ke-18. Gadis-gadis dari kelompok lain tinggal di sini dari skeleton lain tinggal di sini sebelumnya, tapi gedung itu jauh dari tempat Akademi Excalibur. Fasad luarnya cukup tua dan usang, membuatnya tidak populer di kalangan mahasiswa. Tidak lama setelah Leonis tiba, sebuah pintu dari satu kamar yang bersebelahan terbuka dan seorang wanita muda berambut hitam yang cantik masuk. Elvia Pilat, seorang gadis 2 tahun lebih tua dari Celia dan kakak perempuan terhormat skeleton. Selamat pagi, Leo. Elvis menyapanya dengan sedikit mengantuk. Selamat pagi, Nona Elvine, jawab Leonis. Meski biasanya sopan, Elvine selalu tampak lelah di pagi hari. Mungkin dia menderita tekanan darah rendah. Mata gelapnya setengah menutup. Meski begitu, sebagian besar siswa laki-laki akan menganggapnya cukup memikat. Dengan ekspresi muram, Elvine duduk di seberang Leonis. Dia sering membuat wajah seperti itu ketika periode pertama. Hari itu adalah pelatihan stamina dasar, tidak seperti peloton lainnya. Pedang suci Elvine adalah tipe analis informasi. Dia tidak berada di lapangan selama pelatihan tempur, jadi dia tidak vulgar. Sejujurnya, Leonis adalah atlet yang sama miskinnya dengan dia, jadi dia sangat bersimpati padanya dalam hal ini. Apakah Anda lelah, Nona Vine? Riselia bertanya dengan cemas. Ya, sedikit, jawab Elvine dengan senyum kaku. Kakak perempuanku datang berkunjung dari taman serangan ke-6. Adikmu? Oh, maksudmu pelatih senior dari perusahaan Pilat? Tanya Riselia. Ya, kakakku yang sangat berbakti. Elvine menggigil nafas. Dia sangat cakap sehingga kadang membuatku takut. Terbukti Elvine tidak cemas dengan pelatihan stamina kali ini. Aku menghabiskan sepanjang malam mencoba mencari cara untuk menghindarinya, jadi aku hampir tidak bisa tidur. Wow, apakah dia benar-benar menakutkan? Riselia merenung. Dia penyihir yang itu atau mungkin vampir penghisap darah? Riselia menjawab dengan setengah hati, tidak yakin bagaimana harus meresponnya. Leonis tidak asing dengan darahnya yang dihisap. Tampaknya meskipun sebagian besar monster telah mati di era ini, vampir masih dipandang sebagai makhluk legenda. Nona Celia. Anjing nafas tuang pun susah, Cok, anjing. Nona Celia, sarapan sudah siap. Sebuah suara memanggil dari dapur. Regina kemudian berjalan ke kamar mengenakan seragam pelayan dan membawa nampan keperakan. Oh, hei bocah, selamat pagi. Melihat Leonis, gadis berkuncir itu nyambutnya dengan senyuman. Selamat pagi, Nona Celia, jawab Leonis. Selamat pagi, Nona Regina, jawab Leonis. Sarapan terlihat enak. Raja mayat hidup tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dengan penuh harapan. Ditaruh di atas meja adalah sarapan yang agak mewah. Consume dihias dengan sayuran, salad, arugula ditanam di kebun sayur Riselia dengan ham. Pakai ham segala, Cok. Roti panggang keju dengan banyak madu. Roti kenari, kopi, susu segar dan mentega, dan nasi telur dadar yang dibuat dari
telur yang diproduksi di Distrik Alami Academy. Setelah menghabiskan waktunya untuk tidur setelah menggunakan pedang iblis, Leonis tidak makan apapun selama berhari-hari. Jadi sarapan terlihat lebih menggugah selera. Merasa perutnya bergejolak untuk berpartisipasi. Untuk mengantisipasi, Leonis tersenyum, kata aku. Tubuh ini sangat tidak bisa diperbaharui. Emang bisa di-upgrade tubuh ini? Aku pikir alami cok ngadunya anjir. Ketika dia menjadi raja Maya di hidup, Leonis tidak membutuhkan makanan. Dengan demikian, Leonis menemukan kerentanan bentuk ini terhadap kelaparan cukup mengganggu. Tetap saja dia belajar menghiasi makanan. Aku akan menaruh bendera kecil khusus di nasi omeletmu, nak, godari Regina. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil, balas Leonis menarik keluar bendera yang dia tiramkan ke makanannya. Kurasa Sakuya belum kembali dari latihan paginya, kata Reselia sambil melirik ke arah pintu. Ya, aku memang beritahunya bahwa kita ada pertemuan hari ini, jawab Elvina merajut alisnya. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Mari kita sisihkan beberapa makanan untuk Sakuya dan Gali, pungkas Riselia. Benar, kita tidak boleh membiarkannya menjadi dingin. Elvina mengangguk. Hei nak, ingin aku menggambar hatimu dengan saus tomat, Regina menyarankan dengan tidak sopan. Aku bisa menambahkan bumbuku sendiri. Terima kasih banyak, Leonis membentaknya. Bagus. Regina menjatuhkan bahunya, tampak kecewa. Festival cahaya suci, tanya Leonis dengan aktif menghindari tambahan peterseli di piringnya. Ya, ini pameran sekolah Akademi Excalibur, Riselia menjawab. Itu akan terjadi dalam beberapa hari. Minggu depan Taman Serangan ke-7 akan dipasangkan dengan Taman Serangan ke-6. Armada Azul Garden digerakkan di seluruh lautan dunia dengan ibu kota Cameron sebagai intinya. Setiap kota memiliki peran taktik yang berbeda yang ditugaskan padanya. Misalnya Taman Serangan 7 dan ke-5 adalah pangkalan ofensif yang dimaksudkan untuk menemukan dan membersihkan sarang foil. Ke-6 sebaliknya berfungsi menyediakan persediaan untuk yang lain, itu berlayar di area lautan yang kaya akan sumber daya mana, menambang dasar laut untuk kristal mana. Ini mempertahankan pasokan energi magis untuk Azul Garden di garis depan. Tentu saja Taman Serangan ke-7 mampu melakukan pertemuan yang berkepanjangan tanpa dukungan apapun, tetapi bekerja bersama dengan taman serangan lainnya memungkinkan operasi yang lebih efisien. Saya melihatnya setiap pangkalan beroperasi dengan kapasitasnya yang paling efisien. Leonis terkesan dengan sistem ini. Pasukan Pangeran Kegelapan tidak memiliki pemikiran seperti itu. Jika ada, masing-masing Pangeran Kegelapan memiliki persaingan yang membara dengan yang lain. Dissolve, penguasa kemarahan, dan Feira, Raja Naga, selalu berselisih dengan Leonis. Bahkan ketika tentara Pangeran Kegelapan berperang habis-habisan dengan 6 pahlawan, mereka terus terlibat dalam pertarungan kecil untuk memperebutkan wilayah dan kerajaan yang hancur. Itu bukan salahku, tapi kesalahan mereka, pikir Leonis memikirkan masa lalu. Pengisian bahan bakar mana akan memakan waktu 3 hari, di mana 2 Azul Garden akan tetap digabungkan. Selama periode itu, warga kedua kota akan mengadakan perayaan untuk merayakan percampuran tahunan ini. Dan selama Festival Cahaya Suci, Akademi Excalibur akan membuka fasilitasnya untuk masyarakat umum, kata Riselia. Saya melihat kebetulan saya juga menikmati festival ini mengingatkan Leonis pada Vesta. Itu adalah jenis ritual sihir di mana ribuan jiwa andit akan menari melintasi medan peran yang hancur. Pesta pora berlangsung selama beberapa hari, dan setelah selesai, mana di tanah itu akan tersedot mengubah daerah itu menjadi tanah terkutuk yang mampu
menghasilkan banyak andit. Peloton Academy Excalibur akan menjalankan segala macam kios dan toko. Riselia merinci, menyekop lebih banyak sayuran di piring Leonis. Anak buah Leonis tidak menyanyiakan kesempatan untuk membuat darahnya lebih halus dan lebih mudah diminum. Tidak, sudah cukup sayurnya, gelutu Leonis. Tidak, aku melihatmu menyingkirkan peterselimu, Leo. Riselia menolak dengan tegas. Aduh, selama festival Cahaya Suci berakhir, kami mengubah asmara ini menjadi kafe. Tambah Elvine mengawasi mereka berdua sambil tersenyum. Mengangguk, Riselia berkata, itu diterima dengan cukup baik. Ini adalah lokasi yang cukup bagus untuk sebuah kafe, pikir Leonis. Hutan yang tumbuh di belakang asmara menawarkan pemandangan yang indah, dan karena berada di tepi gudang Akademi Excalibur, itu adalah tempat yang tenang, ideal untuk menikmati teh dan manisan. Tapi saya pikir kami ingin mengubah sedikit pendekatan kami ini. Aduh, Elvine, bagaimana bisa? Tanya Rizal. Ya, rumor mengatakan bahwa peloton ke-11 asmara Fatnir akan memiliki sebuah kafe. Peloton ke-11 adalah Fenris Edelrizet, anggota komite eksekutif dan seorang siswa yang cenderung berselisih dengan Riselia di setiap kesempatan adalah bagiannya. Asmara peloton ke-11 memiliki desain interior yang jauh lebih mewah daripada asmara Raesfeld GR, dan asmara itu dilengkapi dengan bak mandi jet yang hanya bisa diasumsikan oleh Leonis sebagai nama beberapa senjata taktis. Mereka pasti melakukannya untuk membuat kita marah. Riselia menyatakan, tidak, itu karena Lady Fenris sangat mencintaimu. Tidak, itu karena Lady Fenris sangat mencintaimu, Lady Celia, gumam Regina sambil menyesap tehnya. Tentu saja gudang kita cukup jauh dari mereka, jadi memiliki kafe lain bukan ide yang terlalu buruk. Oke guys, ini dulu untuk pembahasan kita kali ini, dan jangan lupa untuk komen lanjutannya. Jangan lupa komen untuk like novel apa yang ingin kalian bahas, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.